Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Andini Aridewi. Beliau kesehariannya ada di Dinas Kesehatan dan sekarang punya tugas yang cukup berat dan melelahkan ya Bu Dokter ya, sebagai juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus kan begitu. Mungkin pagi ini kita akan bicara terkait dengan keinginan kita semua memahami seluk-beluk mengenai virus Corona 19 ini. Sebenarnya masih banyak masyarakat kita ini yang belum yakin sebenarnya keberadaan COVID-19 ini benar-benar ada atau bagaimana menurut Bu Dokter ini? Matur nuwun Pak Fikri dan sahabat ISK semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi memang COVID-19 ini kita tahu pemberitaan dan kondisi yang ada memang sudah merupakan pandemi di seluruh dunia, dan kebetulan juga kejadian di Indonesia mungkin di awal Maret 2020 termasuk juga di Kabupaten Kudus yang kemudian beberapa waktu lalu mengalami kenaikan dan untuk akhir-akhir ini jadi di bulan Oktober ini kalau kami lihat itu siklusnya agak melandai. Jadi mengalami penurunan, tapi bagaimana COVID-19 itu sendiri mungkin sudah banyak informasi yang diberikan dari Kemenkes maupun dari organisasi profesi kesehatan bahwa sejatinya memang COVID-19 ini merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan itu memang berdasarkan penelitian yang ada dan keberadaan sekarang memang di seluruh dunia hampir semuanya terdapat penderita COVID-19. Mungkin yang masih agak membuat pertanyaan masyarakat adalah banyaknya kasus yang COVID tetapi dengan penyakit penyerta ini yang mungkin apakah ini benar ini ada masyarakat itu kadang belum terima begitu ya. Apa ini betul COVID? Nyatanya kita datang dengan keluhan penyakit A misalnya, didiagnosis juga ada penyakit A, tetapi kenapa muncul tiba-tiba itu COVID gitu? Padahal sejatinya memang yang bersangkutan mungkin mempunyai satu penyakit tertentu dan kebetulan juga yang bersangkutan ada virus COVID di dalam tubuhnya. Jadi COVID dengan penyakit penyerta yang lain. Jadi ada penyakit penyertanya, artinya tidak terus COVID itu penyakit tertentu ya. COVID memang penyakit tertentu, penyakit tertentu COVID, tetapi banyak juga kasus yang dia selain ada penyakit yang lain, dia juga terjangkit COVID gitu. Jadi mungkin bisa penyakit penyerta sebelumnya, bisa juga dia murni kena COVID, juga banyak. Terutama pada orang-orang yang kena COVID tanpa gejala atau dengan gejala ringan, itu biasanya memang dia hanya murni COVID. Jadi kenapa kita itu harus khawatir terhadap penyakit ini Bu Dokter? Artinya mungkin seolah pandemi ini kan sudah sedemikian masif sehingga hampir seluruh lini kehidupan itu sangat terpengaruh. Bahkan mohon maaf Pak Dokter, teman-teman perawat dan semua tenaga medis itu begitu luar biasa kan gitu. Ketika kemudian di satu sisi pemerintah dan tenaga medis baik itu dokter, perawat dan lain-lain itu berjibaku bagaimana merawat
pasien yang seperti kena COVID, kemudian bahkan banyak juga yang mungkin menjadi korban. Ketika kemudian masyarakat ini masih a priori, ya kan, tentu artinya keinginan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini akan menjadi terkendala, kan begitu. Menurut Ibu? Jadi utamanya kita memang waspada. Jadi kadang khawatir tapi waspada, ya jelas itu perlunya waspada. Karena kalau kita tahu untuk sekarang kondisi di Kabupaten Kudus sendiri itu persentase jumlah kematiannya, jadi angka kematiannya ini mencapai 11,2% untuk yang COVID. Memang dari sekian itu yang 96% dengan penyakit penyerta. Tetapi yang 4% itu kami dapatkan dari hasil audit kematian, ini adalah hanya murni COVID. Murni COVID ya. Ini yang mungkin perlu diketahui masyarakat, artinya bahwa kewaspadaan itu perlu kita jaga. Dan utamanya memang pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok risiko. Kelompok risiko ini yaitu kelompok yang mereka punya penyakit bawaan tertentu sebelumnya. Kalau kita melihat dari kasus yang ada di Kabupaten Kudus sendiri, kasus kematian itu yang tertinggi adalah dengan kasus penyakit penyerta hipertensi, kemudian kencing manis, kemudian gagal ginjal dan penyakit jantung. Itu empat penyakit yang prioritas, urutan utama yang rentan terhadap akhir kematian. Jadi pada kelompok risiko dan kelompok rentan ini selain penyakit orang-orang dengan penyakit bawaan, juga pada manula karena lansia ya, karena kasus kalau kita lihat sekarang itu tertinggi kasus itu pada kelompok usia pralansia sama lansia. Nah, kita waspada, artinya waspada, menjaga ya kelompok risiko ini dengan cara apa ya, prokes itu tadi, protokol kesehatan. Artinya apa? Orang yang dengan kelompok rentan, yang termasuk dalam kelompok risiko, yang punya penyakit bawaan, termasuk obesitas juga, dia harus betul-betul menjaga dirinya, menjaga lingkungannya menjaga dirinya juga, lingkungannya, keluarganya menjaga dirinya juga, agar jangan sampai dia terpapar oleh virus COVID itu. Karena mereka lah yang sangat berisiko terhadap kematian. Menurut kalau kami melihat dari analisa kasus begitu. Jadi intinya adalah kita waspada untuk menjaga diri, juga menjaga keluarga dan lingkungan kita. Ya mungkin ini Bu yang perlu mendapatkan penjelasan dari tim gugus tugas ya. Saat ini mungkin masyarakat ini sebagian menjustifikasi bahwa kenapa sih setiap kali pasien meninggal yang dari rumah sakit ini selalu di-COVID-kan. Kemudian ditambah lagi, ternyata itu untuk mencairkan anggaran. Karena keluarga saya ini memang dipaksa untuk menandatangani surat, pokoknya anggur COVID dapat sekian. Ini kan berita yang mungkin tidak benar, tapi sudah menjadi konsumsi masyarakat, dan begitu. Ini harus diberikan penjelasan oleh tim gugus ya. Jadi kami sampaikan di sini ya, bahwa ini pasti juga nanti disepakati juga oleh teman-teman dari medis. Mungkin tadi Dokter Lulu juga sudah menjelaskan ya. Jadi artinya fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit atau puskesmas atau vaskes yang lain ya, dan tim kesehatan, tim medis di sini dalam menentukan diagnosis, menegakkan diagnosis pasti ada dasar. Jadi sudah ada pedoman dan juga sudah ada istilahnya guideline ya. Jadi untuk bagaimana apa sih yang masuk di dalam kriteria COVID? Mana yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan PCR. Itu sudah ada
standarnya standar tertentu, standar klinis tertentu sudah ada. Jadi insya Allah ya, saya matur insya Allah itu kalau tidak mengarah ke arah diagnosis itu ya, kemungkinan juga tidak akan dilakukan pemeriksaan penunjang yang menuju ke arah COVID ataupun penata laksanaan ke arah COVID ya. Tetapi kalau memang sudah mengarah ke sana, berdasarkan pedoman-pedoman ini kami mengacu pada pedoman dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan dan juga dari kolegium ahli, kolegium dokter ahli, yang itu sudah ada standarnya. Jadi menurut kami kalau meng-COVID-kan ya kemungkinan besar memang tidak, karena tadi sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya, standar medis yang seharusnya. Kemudian terkait nanti untuk ada pernyataan bahwa nanti ada mendapatkan ganti dan yang lain-lain, ini mungkin nanti bisa diklarifikasi dengan surat yang dari Kementerian Sosial. Jadi memang ada santunan bagi penderita COVID ya. Cuman mohon nanti bisa diklarifikasi di Kementerian Sosial. Jadi itu ada juga. Jadi ketentuannya mana sih yang nanti akan diberikan santunan. Tapi kan tidak benar ketika kemudian ada yang masyarakat yang berpendapat bahwa pokoknya yang belum tanda tangan kue untuk 15 juta misalnya, kan tidak ada. Betul, tidak ada. Jadi artinya sahabat ISK, jadi kita sudah mendapatkan jawaban bahwa apa yang bergulir di masyarakat bahwa ketika kemudian ada persetujuan dari keluarga yang mau tanda tangan di COVID kan dapat sejumlah dana, ini memang tidak benar, karena dokter sendiri itu dalam rangka mendiagnosa pasien apakah ini terpapar virus atau tidak, ini sudah ada standarnya kan begitu. Jadi artinya pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen ini harus benar-benar satu pikiran, satu pemahaman bahwa virus ini memang ada dan harus diperangi kan begitu. Mungkin terkait dengan pertanyaan masyarakat Ibu. Jadi anak-anak kita kan sudah lama kangen bersekolah kan begitu. Kira-kira menurut tim ini kapan anak-anak ini bisa kembali ke sekolah ini? Ini yang kadang-kadang bikin ketika proses belajar mengajarnya melalui daring dan lain-lain, ini mungkin bagi orang tua, ibu-ibu yang mungkin kebetulan paham dan ada waktu sih tidak begitu menjadi persoalan ya. Tapi ketika mungkin ibunya bakul di pasar atau di pabrik, ditanya sama anak ini, kadang-kadang yang stres itu justru orang tuanya daripada anaknya. Kalau anaknya tidak sekolah senang, yang penting kan begitu. Ini gimana Bu Dokter? Jadi memang untuk kegiatan sosial, ekonomi dan yang lain-lain ini pemerintah mengacu pada arahan dari pusat dari pusat untuk pembatasan berdasarkan zonasi risiko wilayah. Jadi untuk saat ini Kudus memang masih di zona orange posisinya, di mana memang untuk kegiatan-kegiatan tertentu termasuk kegiatan untuk tatap muka dalam waktu lama dengan jumlah yang banyak seperti itu memang masih belum diperkenankan. Jadi ada hal-hal yang bisa diperkenankan secara urgennya ya. Jadi mana-mana yang diperkenankan dan mana-mana yang tidak. Dan mungkin nanti kalau sudah zona itu mengarah ke kuning atau hijau, ini mungkin kegiatan-kegiatan yang seperti itu sudah bisa dimulai. Harapan kami ini ya mudah-mudahan sebentar lagi Kudus bisa zona hijau, syukur bisa mungkin terhadap mungkin penerapan Pergub 41/2020. Jadi saat ini mungkin Satpol PP dan aparat penegak hukum yang lain ini begitu intens melakukan operasi. Bahkan masyarakat kalau bilang
seperti minum obat pagi, siang, sore, malam kan begitu. Efektivitas sejauh ini apakah sudah pernah dievaluasi dari tim gugus ketika kita bicara tentang penurunan zona tadi ya? Kalau mungkin yang dilaporkan Satpol PP kan sekian kali operasi, kemudian sekian yang terjaring denda 50.000, sekian yang nyapu denda sosial, dan kalau terhadap kuantitas ini penurunan zonanya sejak ada Pergub itu diterapkan sejauh apa Ibu? Impactnya ya. Iya, impactnya. Jadi untuk kedisiplinan dalam protokol kesehatan itu memang perubahan perilaku bukan hal yang mudah. Iya, tidak bisa simsalabim ya Bu ya. Tetapi upaya pemerintah tetap harus dijalankan. Salah satunya itu memang selain membuat satu dorongan, edukasi, salah satunya juga ada reward punishment itu tadi. Memang dari sisi laporan ini ada penurunan untuk yang melakukan pelanggaran itu. Mungkin tidak seperti awal-awal, dan kalau kita melihat bahwa kasus ada banyak juga, ada penurunan kasus juga di bulan-bulan terakhir. Ini mudah-mudahan ini ada satu korelasi positif ya antara penerapan kedisiplinan dalam prokes itu dengan kondisi sekarang yang ada. Jadi ya paling tidak selalu berkoordinasi kan begitu. Jadi terhadap ini Bu, jadi masyarakat ini kan ya kadang-kadang, jadi tadi ada rekomendasi dari masyarakat untuk mengevaluasi terkait dengan perilaku baru ini ya, harus bermasker, kemudian cuci tangan, dan tidak menghindari kerumunan. Jadi evaluasi masyarakat terhadap ini yang ada di karyawan di pabrik. Kalau mungkin di dalam pabrik oke, sudah sesuai dengan protokol ya. Tapi ketika mereka ini mau masuk mesti bergerombol. Ketika dia keluar juga mesti bergerombol kan begitu. Sehingga tadi ada satu pemikiran, kalau misalnya aktivitas pabrikan ini setiap kelompok ini diberi jeda 20 menit atau setengah jam baru yang lain masuk, yang lain keluar, ini kan setidaknya tidak secara sporadis mereka kan begitu. Artinya ketika kemudian tim gugus dan di Pergub itu hanya merahasia yang bersepeda motor, sementara yang bergerombol mau masuk ke pabrik dan keluar pabrik ini tidak menjadi perhatian, kan ya sama juga kan seperti di pasar dan di mal-mal kan begitu. Menurut Ibu? Jadi kebetulan ya, jadi Satgas COVID itu sendiri sebetulnya tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tetapi juga di breakdown dari sampai ke tingkat desa, kemudian di institusi OPD, termasuk juga di perusahaan-perusahaan. Nah ini kita memang seharusnya bersinergi bersama, kolaborasi bersama dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada di semua lini. Seperti yang Pak Fikri tadi sampaikan, ini kami setuju sekali ya. Jadi mungkin nanti masukan-masukan ini juga matur nuwun, nanti bisa kami sampaikan dengan pihak-pihak yang terkait, bagaimana SOP-SOP yang seharusnya dijalankan itu apakah sudah diterapkan dengan yang seharusnya atau belum. Mungkin ini mungkin artinya di beberapa minggu atau bulan kemarin kan ada kecenderungan di klaster tertentu ini, ketika ada anggotanya yang positif ini seolah tidak transparan mau melaporkan kepada pemerintah atau tim gugus ya, karena mereka merasa
di karantina mandiri ini sudah cukup tanpa melaporkan kan begitu. Sehingga ini kan ketika itu dilakukan oleh di setiap klaster tentu akan susah pemerintah atau tim ini mendeteksi penyebaran itu kan begitu terhadap mungkin pimpinan perusahaan atau lembaga-lembaga yang mungkin kebetulan ada anggotanya yang terpapar kemudian tidak dilaporkan ke pemerintah ini, kira-kira ada sanksi hukumnya apa tidak, Bu? Jadi begini Kang Fikri, jadi untuk kasus ya, untuk adanya kasus COVID confirm positif yang dia berdasarkan hasil lab memang positif ya, itu pasti nanti akan terinputkan di dalam sistem all record istilahnya itu. Dan itu nanti akan diketahui oleh kami di Dinas Kesehatan, dan kami juga nanti akan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi tidak hanya dilakukan tracking di lingkungan rumahnya, tetapi juga di tempatnya mereka bekerja. Memang kadangkala kita temukan, oh ternyata dari hasil tracking lingkungan bekerja itu ada kasus-kasus yang lain, itu memang kadang seperti itu. Tetapi alhamdulillah ini kami juga terima kasih atas respon positifnya dari institusi maupun perusahaan ya, maupun perusahaan dan unit kerja yang lain. Itu mereka dari unsur manajemennya, kalau memang ada kasus mereka segera mengkomunikasikan ke Dinas Kesehatan. Jadi ini sinergi ini yang memang kita harapkan untuk penekanan kasus. Kadang-kadang kan mereka khawatir ketika kemudian melaporkan justru malah mereka kena sanksi, mungkin diisolasi atau ditutup sementara kan. Mungkin kalau dari sisi ekonominya mereka akan merugi kan begitu. Ini terkait dengan mungkin anggaran yang begitu luar biasa, Bu Dokter ya. Artinya terhadap penyerapannya juga kita evaluasi masih minimal. Kemudian ini melibatkan peran serta tokoh masyarakat ini rasanya belum begitu intens dilakukan oleh tim gugus. Artinya mungkin dari sisi sosialisasi dan edukasi ini kan mungkin bisa melibatkan banyak tokoh di wilayahnya masing-masing, misalnya imam musola atau mungkin orang-orang yang kebetulan punya jamaah ini harusnya kan juga diperankan kan begitu. Sejauh ini sudah pernah ada program seperti itu. Jadi di gugus tugas sendiri ini kan ada sub-bidang tertentu yang membidangi, termasuk juga di dalam upaya-upaya untuk promotif preventifnya ya Pak Kang Fikri ya. Jadi termasuk sampai ke tingkat desa. Sebetulnya upaya-upaya itu juga kalau kita evaluasi sudah juga dilakukan oleh teman-teman di sub-bidang itu, di tim yang di gugus tugas itu sampai dengan tingkat terkecil ya. Hanya saja mungkin kalau memang ada masukan-masukan seperti ini nanti kami komunikasikan juga di tingkat gugus tugas kabupaten bagaimana untuk bisa bersinergi bersama di semua unsur. Jadi kesannya kan bahwa ini adalah tugas kita bersama. Ketika kemudian tidak melibatkan masyarakat dan tokohnya kan kesannya ini wis pokoknya tugasnya pemerintah, kita menerima manfaat saja kan begitu. Jadi sebenarnya terhadap ini Bu, efektivitas keberadaan posko Jogo Tonggo yang menurut evaluasi kita ini belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuannya, karena harusnya Jogo Tonggo itu filosofinya kan supaya bisa mendeteksi, mengawasi wilayahnya, yang mana yang kemudian ada laporan dan lain-lain, termasuk ketersediaan mungkin akomodasi sembakonya dan lain. Tapi ternyata di beberapa tempat itu justru malah berubah pos kampling plus mereka tetap
berkerumun, banyak orang tidak pakai masker, bahkan di sebagian tempat ada diduga malah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk ada botol putihan dan macam-macam. Ini menurut tim sudah pernah ada pembahasan terkait dengan fungsi posko Jogotongo itu, Ibu? Jadi memang beberapa kali kami mendapatkan ada informasi hal-hal yang seperti itu, dan dari tim yang terkait ini sudah melakukan langsung evaluasi ke lapangan. Artinya dia di daerah mana, dikomunikasikan dengan penanggung jawab wilayah setempat, juga ketua satgas COVID-nya, ketua satgas COVID-nya. Memang ada beberapa hal yang pernah diinformasikan ke kami dan langsung ditindaklanjuti ke lapangan. Jadi tim dari gugus tugas COVID sesuai dengan bidangnya menindaklanjuti ke lapangan. Seperti beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan informasi seperti itu, kita komunikasikan langsung ke ketua satgas COVID di kecamatan. Jadi mungkin terakhir Ibu sebagai juru bicara tim Satuan Tugas Gugus ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya agar semua kita ini aman dari penularan virus COVID-19 ini? Tip apa kira-kira yang harus dilakukan di era new normal ini? Tetap kunci tadi saya sampaikan adalah waspada, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, dan sayangi lingkungan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi 3M jangan sampai lepas, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Inilah tip agar kita ini terhindar dari penularan virus ya. Tapi jangan lupa iman ya, dengan tetap terus berdoa, imun dengan kita terus makan makanan yang teratur, pola hidup sehat, dan juga bahagia. Jadi selalu positive thinking ya. Jadi terima kasih Bu Dr. Andini. Jadi sahabat ISK, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari juru bicara tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Kudus. Paling tidak ada hal yang penting bahwa tidak benar bahwa setiap pasien meninggal di rumah sakit ini selalu di-COVID-kan. Kemudian apalagi ada pemaksaan nek setuju distatuskan COVID nanti akan mendapatkan sejumlah dana. Ini tidak betul kan begitu, sehingga ya paling tidak kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari dialog yang sebentar ini, mudah-mudahan menjadi sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat. Terima kasih Bu Andini, mudah-mudahan di Kudus akan segera berakhir dan kehidupan normal seperti yang sebelumnya ini bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Terima kasih, tetap semangat bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Banyak hal ada di sini. Mudah-mudahan forum ini bisa mengatasi masalah dan mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.